Shalom. Firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian kalau kita baca di ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris King James ya, misalnya Ibrani 11 ayat 1 itu dikatakan faith is the substance of things hoped for ya. Jadi iman itu adalah bahan dasar untuk sesuatu yang kita harapkan atau kita doakan. Jadi dengan kata lain, kalau kita punya iman ya untuk sesuatu yang kita harapkan, ya itu bisa terjadi ya, karena itu bahan dasarnya untuk bisa menerima apa yang diharapkan. Untuk itu ya tentu kita perlu belajar mengenal Tuhan lebih jauh lagi, sebab iman itu muncul ketika kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ibrani 10 ayat 17. Jadi memang perlu membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, mendengarkannya berulang-ulang ya, sehingga membentuk pola pikir kita. Dan kalau itu terbentuk terus seperti yang Tuhan inginkan, kita akan melihat bahwa seperti yang Dia katakan Allah adalah kasih, God is love, itu akan kita alami ya senantiasa dalam kehidupan kita. God is good all the time. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, itu firman Tuhan. Tapi juga bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya, there is nothing impossible for someone, for those who have faith ya, yang punya iman.
Nah, iman itu ada yang mengatakan ya seperti wifi ya, artinya nggak kelihatan oleh mata kita. Panca indera kita tuh nggak bisa menangkapnya, tapi itu ada ya, dan eh, punya power ya, punya kekuatan untuk bisa menghubungkan kita dengan apa yang kita perlukan. Ya, itu salah satu penggambaran ya. Tapi yang jelas Alkitab berkata bahwa iman itu timbul karena mendengar firman Kristus. Faith comes by hearing the word of Christ. Dan kata firman atau the word itu dalam bahasa aslinya adalah rema, artinya firman yang sedang berbicara. Nah, rema itu punya spesifikasi atau artinya begini. Rema itu muncul pada satu saat untuk seseorang dan berlakunya ya pada saat itu. Ya, ada expire time-nya ya istilahnya. Itu satu perintah yang Tuhan berikan, satu tuntunan kepada seorang. Dan kalau itu dilakukan dalam waktu yang tepat dengan cara dia, maka mujizat terjadi. Ya, ada bagian kita yang perlu kita lakukan. Kalau kita ingat ya bagaimana Abraham dijanjikan akan punya anak ya, walaupun nunggu sekian lama, butuh waktu memang ya, tapi pada akhirnya ketika dia tetap percaya dan dia lakukan bagian dia, akhirnya memang dia punya anak dari istrinya yang namanya Sarah ya, yang sudah lanjut usianya. Kalau kita baca juga cerita mengenai bangsa Israel ketika Tuhan menuntun mau menyerbu tanah perjanjian, waktu itu ada 12 pengintai yang dikirim dan 10 orang menyampaikan berita yang negatif, 2 orang itu menyampaikan berita yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, 12 orang ini melihat hal yang sama, dan ke-12 orang ini pergi ya, ditugaskan oleh Musa. Kemudian reaksi mereka berbeda ketika mereka melihat negeri ya yang Tuhan janjikan tersebut. Memang subur katanya, tapi ketika mereka melihat penduduknya orang-orang yang gede-gede seperti raksasa, nah mereka menggunakan akal pikiran mereka untuk berkata, nggak mungkin kita bisa kalahkan raksasa itu ya. Kita sia-sia sudah jauh-jauh keluar dari Mesir ya, jalan di padang gurun sekian lama ya, belum 40 tahun itu kan baru awal-awal keluar ya. Tapi kemudian perkataan mereka yang negatif itu menyebar sehingga orang Israel itu berontak dan mereka menuntut untuk balik ke Mesir. Bahkan mereka minta pemimpin baru ya untuk menggantikan Musa. Walaupun Yosua dan Kaleb berusaha menenangkan mereka. Nah, ketika akhirnya Tuhan berfirman bahwa 40 tahun kamu akan muter-muter di padang gurun, dan kemudian sebagian besar dari mereka menyadari kesalahan itu dan mereka mau berbalik sekarang, mau menyerang negeri perjanjian tersebut, lalu mereka dikalahkan ya, karena ada expire-nya itu ya, waktu dapat tuntunan Tuhan rema untuk menyerbu tanah perjanjian, tapi tidak mereka lakukan. Mereka nggak percaya ya, mereka berontak, lalu mereka mau melakukan lagi dengan kekuatan mereka, dengan cara mereka, nah mereka nggak berhasil ya. Kalau kita ingat lagi cerita mengenai Petrus ya, Simon Petrus, waktu dia jalan di atas air, itu juga hal yang sama. Ketika mereka murid-murid sedang naik perahu dan kira-kira jam 3 pagi dikatakan Yesus itu jalan di atas air mendapatkan murid-muridnya. Waktu itu ada gelombang ya. Dan ya nggak kebayang ya kira-kira seperti apa, ada gelombang. Nah, perahu itu digoyang-goyangkan oleh angin ya, ditimbus oleh gelombang. Kemudian dalam kegelapan mereka melihat ada orang yang sedang berjalan di atas air. Lalu mereka berteriak-teriak, itu hantu, itu hantu. Lalu Yesus berkata, tenang, ini aku. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air mendapatkan engkau. Kemudian Tuhan berkata, datanglah. Nah, itu perkataan rema ya. Rema kepada Simon Petrus, dan kemudian
Petrus turun, ya, Simon Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Itu firman spesifik kepada Petrus dan berlaku pada saat itu. Kemudian ketika Petrus itu mulai goyah ketika jalan di atas air, tadinya dia begitu sadar sekali akan perintah Tuhan, akan rema yang dia terima, lalu dia bertindak berdasarkan rema tersebut. Tapi ketika pikirannya mulai kerja, ada gelombang yang memang dari awal ada gelombang itu, ya. Tapi fokus dia berubah, fokusnya yang tadinya kepada Yesus, kepada rema yang dia terima, berubah kepada situasi lingkungan dan dia mulai tenggelam. Ya, jadi kesadarannya itu yang tadinya begitu terpusat pada Yesus, kemudian berubah pada lingkungan. Wah, nggak mungkin ini kayaknya. Lalu dia mulai tenggelam dan Yesus yang mulai menolong dia, mengangkat dia, dan mereka naik ke dalam perahu. Nah, kita bisa belajar banyak dari sini, ya, bahwa ketika iman itu muncul, ya, ketika ada rema, lalu kita putuskan mau percaya, kita melakukan apa yang diperintahkan, ya, terus fokus kita harus kepada Tuhan Yesus senantiasa, ya. Gelombang situasi tetap ada, ya, mungkin nggak berubah untuk beberapa saat, bahkan mungkin tetap ada, ya, tapi kita bisa lalui itu asalkan mata kita tertuju kepada Yesus. Itu ada ayatnya di Ibrani 12 yang mengatakan hal itu. Kita perlu senantiasa memandang kepada Yesus, the author and finisher of our faith. Jadi Yesuslah pengarang iman kita dan juga yang akan menyempurnakannya. Nah, selama beberapa hari kita belajar tentang firman Tuhan, ya, tentang the word of God. Dan di situ ada beberapa ayat, ya, Matius 4 ayat 4 yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman atau setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Nah, rema ini yang menimbulkan iman di Roma 10 ayat 17. Kalau kita dengar firman dan Roh Kudus yang membuat firman yang kita dengar itu yang tadinya cuma sekedar pengetahuan, ya, knowledge, itu bisa berubah menjadi firman yang spesifik buat kita, yang diurapi sehingga itu menimbulkan iman. Nah, dari kita yang diperlukan apa? Keputusan untuk percaya, ya. Keputusan untuk percaya itu yang membuat iman itu akan muncul, dan terus kita perlu tetap memandang kepada Yesus, banyak merenungkan firman-Nya, ya. Hal praktis, ya, pujian penyembahan, mengucap syukur senantiasa. Kalau kita baca bagaimana Abraham imannya tidak menjadi lemah itu, ya, karena dia memuji, memuliakan Tuhan, ya. Nah, kalau kita renungkan, kita pelajari, ya, di firman Tuhan di Alkitab, khususnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan melihat bahwa banyak mujizat yang terjadi, yang Yesus buat. Dan itu menunjukkan bahwa memang gak ada yang mustahil bagi orang percaya, ya. Anything is possible for someone who has faith. Segala sesuatu itu menjadi mungkin untuk mereka, untuk seorang yang punya iman. Itu sebabnya kalau kita baca firman atau kita beribadah, ya, berbakti, itu bukan sekedar ritual. Sebenarnya yang perlu kita pelajari senantiasa adalah bagaimana menangkap firman-Nya itu sehingga spesifik buat kita. Kita membuka telinga kita, ya, bukan sekedar pengetahuan, tapi secara pribadi kita mulai belajar mengenali suaranya. Orang-orang yang Tuhan pakai sehingga banyak mujizat terjadi, mereka bertumbuh di sana, ya. Ada yang mengajarkan mengenai menyampaikan di firman Tuhan itu, ya, namanya miracle money, ya. Kemudian ada juga orang yang membuat buku renungan harian, ya, resep untuk mujizat. Itu kalau kita pelajari butuh waktu, ya, nggak semalam. Nah, kita kan bisa juga istilahnya mengalami, ya, mungkin dalam bentuk yang lain, ya, apa yang mereka tuliskan, apa yang mereka ajarkan. Seringkali orang itu datang kepada Tuhan atau minta didoakan, mereka minta hasil yang instan, ya. Didoain langsung sembuh, gitu. Didoain langsung dapat mujizat, ya, dapat pekerjaan dan sebagainya. Tapi itu bisa terjadi, ya,
hanya saja seringkali hal-hal tertentu yang perlu kita lakukan, yang memang itu merupakan sekolah kehidupan, supaya cara berpikir kita itu berubah. Ya, butuh waktu. Nah, itu sebabnya butuh ketekunan. Beberapa contoh di Alkitab ya, miracle money misalnya begini. Di Perjanjian Lama ada seorang janda yang datang kepada Nabi Elisa, dan janda ini bilang suaminya sudah meninggal, dan suaminya ini juga seorang nabi, artinya belajar pada Elia, pada Elisa gitu ya. Kemudian Elisa tanya, kamu punya apa ya di rumah? Dia bilang, nggak punya apa-apa, cuma ada minyak dalam penampungnya, dalam gentong, dalam satu wadah gitu. Lalu Elisa bilang, kamu pinjam bejana dari tetangga-tanggamu, jangan sedikit, sebanyak mungkin. Setelah itu masuk, tutup pintu rumahmu, lalu tuang minyak yang kamu punya itu ke dalam setiap bejana, dan kalau penuh pindahkan lagi ke bejana yang lain, terus ya isi sampai penuh. Dan waktu janda ini melakukannya, itu perintah dari Elisa, ya itu bentuknya rema, ya Tuhan pakai Elisa untuk menyampaikan hal itu. Waktu dilakukan, secara logika nggak mungkin minyaknya cuma sedikit ya, dalam satu wadah itu aja tempayan yang dia punya. Tapi waktu dituang ke dalam wadah, ya kalau sekarang itu mungkin ke dalam botol, dalam jerigen, ya ke dalam botol galon aqua misalnya, ya minuman, ya pokoknya inilah ya, wadah kepada dalam ember misalnya, minyak itu nggak habis-habis. Itu mujizat terjadi karena seseorang menerima rema, lalu dia percaya, dia lakukan, dan terjadi mujizat. Dan minyak itu berhenti ketika wadahnya sudah habis. Jadi mujizat itu ketika terjadi dari pihak Tuhan tuh sepertinya nggak ada batas ya. Berhenti ketika udah nggak ada lagi wadahnya. Saya suka mikir, waduh kalau job zaman sekarang mestinya itu ya, nyewa tangki Pertamina yang gede, jadi muatnya banyak. Nah setelah itu si janda ini datang lagi kepada Elisa, sudah, apa yang harus dilakukan? Jual itu minyak yang kamu dapat itu, lalu bayar hutang-hutangmu dan hidup dari sisanya. Jadi itu mujizat ya terjadi. Banyak sekali contoh di Alkitab hal-hal yang seperti itu. Saya tahu ya, kenal juga beberapa teman yang terlibat dalam satu usaha network marketing ya, dan banyak orang berpikir itu cuma ya jualan dan sebagainya. Memang selalu ya, itu harus selalu ada yang namanya transaksi ya, perdagangan. Tapi ada konsep di balik itu yang mungkin banyak orang nggak tahu. Yaitu bagaimana mereka belajar soal perubahan pikiran, mindset yang diubah. Dan beberapa orang, karena saya suka baca buku-buku yang mereka tulis, itu orang-orang yang sangat-sangat istilahnya secara pandangan manusia, finansial, bisnis mereka berkembang besar sekali. Itu dari orang-orang sederhana, tapi mereka dalam bisnis itu mereka baca 1-2 buku yang buat mereka sangat memberkati, bahkan dengarkan teaching audio itu yang sama itu ratusan kali. Wow, saya pikir luar biasa ya. Bagi sebagian orang tuh kadang-kadang kalau lihat buku, gue udah baca gitu ya. Paling baca sekali. Berapa orang yang baca buku yang sama, atau buku rohani ya kalau saya bilang di sini konteksnya, itu beberapa kali ya. Selain Alkitab tentunya. Kalau Alkitab kan memang itu dasarnya, tapi buku-buku rohani yang ditulis itu kan satu teaching, pengajaran dari hamba-hamba Tuhan yang belajar tentang Tuhan, lalu mereka tuliskan pengalaman mereka, dan itu menolong kita untuk memahami beberapa bagian atau sebagian firman Tuhan yang buat mereka itu mengubah mereka. Ya. Itu paling banyak berapa kali ya. Sampai sekarang saya punya buku-buku yang saya suka baca ya, bagian-bagian tertentu beberapa kali. Tapi ada orang yang saya dengar
mereka dalam network mereka itu, satu buku itu dibaca berulang-ulang ratusan kali. Ya. Itu buku sekuler loh istilahnya ya. Ya misalnya buku The Magic of Thinking Big ya. Mujizat karena berpikir besar ya. Berpikir dan berjiwa besar terjemahan bahasa Indonesianya. Lalu ada beberapa teaching audio yang sama itu didengar sampai 200 kali. Dan mereka jaga pikiran mereka itu untuk fokus pada hal yang positif. Nah, ini bicara secara umum ya, bicara secara artinya melewati batas gedung gereja atau kebaktian. Jadi ini bicara secara bisnis secara umum. Mindset itu ketika berubah karena diisi dengan hal-hal yang positif, itu punya dampak yang sangat besar sekali. Ya. Itu enggak bicara soal kayak miracle money yang saya bilang tadi ya. Yang minyak itu enggak habis-habis. Kalau itu kan sudah kekuatan supernatural. Tapi artinya begini, manusia ini Tuhan ciptakan dari sejak awalnya itu punya jiwa pemenang. Ya, punya kemampuan untuk bisa menang, asalkan pikirannya itu memang dibentuk begitu rupa, mempunyai pikiran yang positif. Ini secara umum. I can do it. Saya bisa lakukan hal itu. Nah, kadang-kadang orang bilang dalam self development, itu kan kekuatan jiwa manusia. Betul, tapi memang itu ketika manusia jatuh dalam dosa, kekuatan itu memang ada. Dan waktu kita kenal Tuhan, ya, maka jiwa kita diperbarui, seharusnya kita lebih lagi karena ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Nah, cuma masalahnya seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca dan menguasai pemikiran kita. Ya. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan, Alkitab kita renungkan, tapi kita lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan kita lewat medsos ya, yang kita mungkin lihat ya, entah lewat itu WhatsApp ya, lewat Facebook atau sebagainya. Jadi berkecamuk banyak hal dalam pikiran kita sehingga tidak terbentuk satu belief system, cara berpikir yang tepat, yang baik gitu, yang bisa mengalahkan semua negatif yang menyerang kita. Nah, di Lukas 5 ini ada contoh yang bagus ya. Saya kira saya juga pernah beberapa kali kesempatan sampaikan hal ini. Firman Logos ya. Dikatakan di Lukas 5 itu Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret. Lalu banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ini langkah pertama yang perlu kita lakukan ya. Yaitu mendengar firman Logos di sini. Artinya mau belajar firman, mau dengar firman Tuhan. Lalu ayat 2 dan ayat 3, karena Yesus butuh mimbar, dia pinjam perahu Simon. Ya, dia naik ke dalam salah satu perahu yang ada di situ, dan itu perahunya Simon, dan dia menyuruh Simon supaya geser perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus mulai duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi dengan kata lain sebenarnya Yesus sedang pinjam perahu Simon ini untuk jadi mimbar. Dan setelah dia selesai mengajar orang banyak di ayat 4, baru dia berkata kepada Simon, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, ini remanya itu. Spesifik kepada Simon dan berlaku pada saat itu. Nah, waktu diperintahkan, otaknya Simon ini mulai mikir, enggak mungkin Tuhan. Itu di ayat 5. Ya, karena kami sudah kerja keras sepanjang malam enggak ada hasilnya. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, dan aku sudah dengar bagaimana engkau mengajar banyak orang, dan aku juga dengar langsung, ada sesuatu yang beda. Aku mau percaya, aku mau melakukannya. Dan ketika mereka menebarkan jala, maka begitu banyak ikan yang ditangkap. Yang semalaman dicari tidak ketemu. Ya. Tapi ketika Yesus berkata, sekarang ya, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Waktu dilakukan dalam ketaatan, ya itu perlu usaha tuh, karena dari pantai kan harus bergerak dulu, ya, mendayung dan sebagainya ke
bagian yang dalam baru menebarkan jalannya. Lalu ketika ditangkap, ikannya begitu banyak sampai ada 2 perahu diisi dengan ikan itu sampai hampir tenggelam. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena ada rema yang diterima lalu dilakukan dalam ketaatan. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwa ketika seorang merasa mendapatkan rema, ya, saya percaya Tuhan nggak pernah suruh yang aneh-aneh, dalam arti tidak membahayakan ya. Jadi tentu harus hati-hati juga ya. Misalnya kayak kalau kita ke Israel ya, seringkali mujizat yang diceritakan itu salah satunya adalah bagaimana Simon Petrus berjalan di atas air. Ya, itu kan pengalaman 2000 tahun yang lalu. Itu sebagai logos ya, pengetahuan yang diceritakan kepada kita. Nah, apakah mungkin bisa terjadi orang berjalan di atas air juga? Ya, bisa aja kalau ada remanya. Ya, tapi ketika itu terjadi, nah itu juga kita fungsinya apa ya kalau sekarang, kalau waktu itu kan memang Tuhan sedang mengajar murid-muridnya tentang iman. Ya, jadi poinnya adalah ketika rema itu diterima, itu bisa dilakukan ya. Memang kadang-kadang seringkali nggak masuk di akal gitu. Ya, kayak Simon Petrus ini. Secara logika nggak mungkin ya, sudah kerja keras sepanjang malam tidak menangkap apa-apa. Contoh lain ya, ini sering sekali terjadi yang di masa-masa sekarang ini. Ketika dalam pelayanan ya, ada satu proyek pelayanan ya, misalnya perjalanan misi dan sebagainya, pelayanan berkembang, kita bisa perhatikan, bisa doa, atau di gereja di mana kita terlibat ya, lalu dibutuhkan dana ya, lalu hamba Tuhan pendetanya khotbah ya, terus ditantang persembahan. Nah, secara logika kita nggak punya ya, keuangan kita ngepas untuk bisa memberi ya, atau menabur istilahnya. Tapi kita berdoa dan dalam pikiran kita muncul satu angka kerinduan yang mau kita berikan ya untuk pelayanan. Tapi secara logika nggak mungkin. Nah, saat itu kalau kita putuskan, ya Tuhan, saya percaya, saya mau, saya lakukan hal itu. Nah, ini banyak terjadi ya. Saya kenal teman-teman yang seperti itu. Ketika mereka lakukan, tiba-tiba peluang itu terbuka ya. Ada saja ya. Sehingga mereka bisa menempati janji iman itu ya, benih untuk ditabur itu. Mereka misalnya bilang dalam waktu 3 bulan atau sebulan. Nah, itu bisa tercapai semua ya. Tiba-tiba kalau punya bisnis, proyeknya tiba-tiba banyak gitu ya. Datang tawaran dan dia bisa kerjakan dengan baik, sehingga janji iman itu ya, janji untuk menabur itu bisa dipenuhi. Dan kemudian karena sudah menabur, firman Tuhan mengajarkan, give and it shall be given. Berilah maka kamu akan diberi. Maka datang tuaiannya. Nah, itu satu pelajaran tersendiri lagi. Waktu datang tuaian, ingat baik-baik bahwa sebagian tuaian itu adalah benih untuk ditabur kembali, sebagian adalah roti untuk dimakan, dinikmati. Nah, sekarang kalau misalnya kita dalam kesulitan ya, apapun khususnya mengenai keuangan, perhatikan baik-baik soal hukum ini, menabur dan menuai. Jangan pernah tidak menabur ya, karena kalau kita nggak pernah menabur, kita nggak akan pernah menuai. Kita akan selalu butuh pertolongan terus. Kita belajar berpikir meningkat ya. Tentu sekali lagi ini harus berdoa ya, tanya sama Tuhan, memberi kemana, berapa jumlahnya, bagaimana menerapkannya janji iman ini. Karena ini bagian, ini seperti petani. Kalau petani itu ngerti sekali ya, bahwa ketika dia dapat tuaian, sebagian itu mesti dia tabur kembali atau dia investasikan kembali. Hanya sebagian yang dia makan, dia nikmati untuk kebutuhan dia. Sisanya dia harus tabur kembali untuk tuaian berikutnya. Jadi hukum menabur dan menuai ini terus ada. Dan seringkali waktu kita menerima tuaian, kita ya amazed ya, artinya kagum. Kok bisa ya, dari mana ya bisa datang tuaian seperti ini. Nah, jangan lupa di Lukas 5 ini, di ayat 11 terakhir itu dikatakan, sesudah murid-murid ini, sesudah Simon dan teman-temannya menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Ya, mereka artinya ngerti, wah ini dia, lebih baik ikut dia, dengerin dia, karena dia adalah the author and finisher of our faith, itu di Ibrani 12 ya. Jadi waktu mereka ikut Yesus, maka mereka selanjutnya bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau buat kita poinnya bukan berarti semuanya terus jadi pendeta atau jadi melayani Tuhan full time. Tapi poinnya adalah membangun hubungan dengan Tuhan, lalu mengikuti dia, meninggalkan apa yang dia perintahkan untuk ditinggalkan. Saya percaya itu bukan hal yang sulit, karena Tuhan kalau menyuruh itu ya kita bisa lakukan. Ya, kita rasakan berat karena ada sesuatu yang mungkin mengikat kita. Seperti Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya dia harus tinggalkan kampung halamannya. Nah, ketika dipanggil keluar dari Haran, dia mesti tinggalkan kuburan bapaknya yang ada di Haran. Ya, step by step dia terus jalan dan Tuhan pelihara dia, Tuhan berkati dia. Nah, hendaknya ini menjadi satu prinsip dalam hidup kita, ya, mengikut Yesus yang adalah pengarang dan penyempurna iman kita. Kalau kita ikut dia, tidak dijanjikan semuanya mulus, tapi yang pasti bisa kita hadapi semuanya itu janjinya, ya. Dia menyertai kita. Ada badai-badai akan dihentikan, kita akan keluar sebagai pemenang. Kadang-kadang mungkin lewat lembah kekelaman seperti Mazmur 23, tapi cuma lewat. Dan waktu kita lewat itu pun ada makanan yang berlimpah, ada pengurapan, dan kita bisa berkata kebajikan dan kemurahan belaka yang menyertai kita, yang mengikut kita senantiasa. Dan akhirnya kalau kita melihat ke belakang, kita bisa melihat bahwa memang Tuhan itu baik, ya. Bahwa God is good, ya, all the time. Selalu, ya, dia baik. Dan untuk mengalaminya, jangan lupa perlu iman, ya. Dan setidaknya ada satu ayat yang perlu kita ingat, bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dia pasti merancangkan hal yang baik buat kita. Amin.